Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermajelis ilmu, majelis yang insyaallah diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "Laisa lil hajjil mabrur jazaa'un illa al jannah." Tidak ada pahala yang pantas diberikan kepada orang yang melakukan haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas adabul haji wal umrah, adabnya haji dan umrah. Seperti yang pernah kami sampaikan, kami punya kajian khusus membahas tentang adab-adab, cukup mendetil. Nanti bisa dilihat di akun YouTube, ya, di YouTube kami membahas tentang hampir 30 kalau tidak salah, 30 adab haji dan umrah. Namun dalam kitab ini kebetulan juga beliau ini di akhir-akhir kitab ini membahas adab-adab, sehingga temanya hampir sama, hanya mungkin beliau menyebutkan secara ringkas. Kebetulan juga sekarang kita berada di bulan-bulan haji, ya, jamaah sebagian sudah mulai berangkat dan sebagian masih menunggu keberangkatan. Semoga yang hadir di sini bersama zuriatnya dan orang-orang yang disayanginya dimudahkan Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Faslun, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, adabul haji wal umrah. وعليك بالمبادرة إلى أداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة عند الاستطاعة. Wajib untuk menyegerakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ketika ada kemampuan. Kemampuan yang dimaksud badan sehat, ongkos berangkat, ongkos balik, ongkos untuk keluarganya yang ditinggalkan cukup, perjalanan juga aman. Jika ini terpenuhi, ya, kalau sekarang ya ngantri, ada visa haji yang harus ngantri sekian puluh tahun. Jika orang punya kemampuan untuk melaksanakan haji, maka disegerakan, jangan ditunda-tunda. Wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha. Jangan sekali-kali menunda-nunda setelah memiliki istita'ah, kemampuan tadi. Farubbama ajazta aw mitta ba'da tamakkun. Bisa jadi kamu meninggal dunia atau sakit mendadak padahal tadinya sudah bisa berangkat, tapi karena ditunda-tunda stroke, karena ditunda-tunda meninggal.
Maka dampaknya apa? Orang yang punya kemampuan tapi tidak berangkat haji, fayastaqirrul wujubu fi dhimmatih, kewajiban haji itu tetap ada dan tak gugur. Wa tu'addu bihi muqassiran, dan orang tersebut dianggap telah lalai, tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti bagi kita yang punya kemampuan tapi tak kunjung berangkat dengan alasan A, B, C, D dan E. Apa kata Nabi Muhammad? Man lam tahbishu hajatun zahirah, barang siapa yang tidak dihalangi hajat yang jelas, au maradun habisun au sultanun jair, atau tidak dihalangi sakit dan tidak dihalangi raja yang zalim, wa mata, dan kemudian orang ini meninggal dunia, walam yahujja, dan belum melaksanakan ibadah haji, falyamut, hendaknya dia meninggal insya'a, kalau dia kehendaki Yahudiyan, meninggal dalam kondisi Yahudi, wa insya'a nasraniyan, atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Kata Nabi, kalau ada orang diberikan Allah kemampuan, bisa berangkat, bisa, sehat badannya, lapang rezekinya, ya, apalagi sampai melimpah, dia bisa berangkat dengan furoda misalnya hari ini, dengan visa yang mahal 350-an juta, penghasilannya memang miliaran, tapi tidak kunjung berangkat, padahal tidak ada hajat yang mendesak dia, tidak ada juga sakit yang menghalanginya, atau tidak juga ada pemerintah, pemimpin yang zalim menghalang-halangi dia berangkat, kate uzur. Tapi dia tidak berangkat padahal sudah punya kemampuan tadi, maka orang semacam ini dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min. Poin yang pertama, upayakan disegerakan. Kalau hari ini saran Ustadz, dengan skema haji yang sudah cukup rumit birokrasinya dan keterbatasan kuota dan lain sebagainya, kalau di antara kita ada punya uang 25 juta nganggur, tidak sedang untuk bayar sekolah anak, tidak sedang untuk persiapan nikah, tidak sedang untuk biaya pengobatan dan sebagainya, memang duit nganggurnya, segera daftar haji, segera daftarkan haji sebagai bentuk langkah kita untuk menunaikan ibadah haji. Nunggunya berapa lama Ustaz? 20 tahun. Tapi kan kita tidak tahu, kalau di tengah waktu jalan ada keputusan politik yang berbeda, berubah, Indonesia ditambah kuotanya jadi 1 juta misalnya. Nah, pangkas pajak tinggal 5 tahun, pajak 10 tahun. Andai pun meninggal dunia, insya Allah sudah daftar. Kalau tidak ada duit 25 juta yang nganggur tadi, yang kosong tadi, memang pas-pas niat Ustaz, tuh makan be sama. Minimal pasang niat, minimal pasang niat dari hati yang paling dalam, ya Allah, aku pengen sekali haji. Bapak jangan terlalu matematika sama Allah. Matematika itu, saya tidak mungkin, saya tidak mungkin, penghasilanku jauh saya untuk makan mie kadang saro. Pak, Bu, kalau Allah sudah inginkan kita berangkat, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Yang penting pasang nih niat. Insya Allah kita akan, andai Allah ambil nyawa kita dan kita belum haji, tapi kita sudah pasang niat yang tulus dan sungguh-sungguh, insya Allah kita mendapatkan pahala haji tersebut. Insya Allah.
Kemudian wa 'alaika 'indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrati ka ghairihima minal qurbat. Dan kalau ada rezeki yang lapang, walaupun sudah pernah haji, upayakan haji lagi. Ya, sunnah, tidak wajib. Yang bisa umroh setidaknya 5 tahun sekali kalau ada rezeki. Ya, setidaknya juga bisa seumur hidup sekali, pacar bisa ke tanah suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan ashahtu lahu jisman. Ada seorang hamba badannya aku sehatkan, wa awsa'tu lahu fi rizqih, rizkinya aku lapangkan. La yafidu ilayya fi kulli 5 a'wam. Tapi nggak pernah datang ke saya, nggak pernah ke tanah suci, 5 tahun sekali pun nggak pernah. Maka hamba inilah abdul mahrum. Ini hamba diharamkan dari berkahnya Allah. Badan sehat, duit banyak, 5 tahun 10 tahun nggak berangkat umrohnya, nggak berkunjung ke rumah Allah. Ini dianggap abdul mahrum, hamba yang diharamkan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang hadir di sini sekali lagi kita berdoa semoga Allah mudahkan kita, zuriat kita, insyaallah bisa ke tanah suci semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa 'alaika 'inda iradatika al-masira ila al-hajj bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi wa bita'allumi adillati al-qiblati wa rukhasi as-safari wa adabihi wa ma yuqalu fihi min al-adhkar. Kata beliau, bagi orang yang mau berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan haji dan juga umrah, maka hendaknya bahkan wajib dia mempelajari hal-hal yang diwajibkan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ini berbekal ilmu, sunnah-sunnahnya, zikir-zikirnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang berangkat ke sana tidak pakai ilmu, khawatir hanya buang-buang tenaga, buang-buang duit, hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Dan kami, walaupun biasanya Pak ya, kalau orang nak berangkat haji umroh kan ada manasik, sebagai bentuk pembekalan manasik dari pihak travel, nunjuk pelatihan macam-macam. Tapi itu saja menurut kami kurang cukup. Butuh ada kesadaran pribadi mendalaminya di rumah, dibaca lagi, diresapi lagi, ditanya lagi ke ustadznya, mungkin di kampungnya, di masjidnya. Dan kami cukup banyak pengalaman di masalah ini. Banyak jamaah, mohon maaf, mendadak jadi juragan. Mungkin sawitnya panen besar, harga sawit naik, duit melimpah, berangkat haji, tapi selama ini tidak pernah ngaji, ngebon bae gawenya. Yang karet pun demikian. Atau mendadak uang susah, tahu-tahu jalan tanahnya kena pembebasan jalan tol, jadi uang sugih mendadak berangkat haji, selama ini tidak pernah ngaji. Artinya berangkat ke tanah suci bekalnya apa Pak? Cuma punya duit baik, punya duit tapi tidak punya ilmu, banyak Pak. Ini sangat rugi sekali. Suatu ketika kami bimbing rombongan, rombongan jamaah umroh, ya, ketika sesampainya di tanah suci setelah ihram, kita biasanya kan ke hotel, meletakkan koper dan macam-macam, berbagai kamar, kemudian lanjut tawaf untuk melaksanakan rukun kedua. Saat tawaf, sesampainya di Masjidil Haram sebelum muteri Ka'bah, kami punya strategi.
Biasanya kami buat barisan kotak ini yang diisi oleh jamaah yang masih sehat bugar, yang kuat-kuat. Buat kotak cak ini. Nah, depan 3 wong, 4 wong, kayak 6 wong, apa 8, kayak 4 dan seterusnya. Dibuat sesuai dengan jumlahnya. Yang di tengahnya yang lah sepuh-sepuh, lah tua, mohon maaf jalannya sudah susah. Bayangan kami, harapan kami, kaget begitu tawaf dan berbenturan, bertabrakan dengan jamaah yang jumlahnya ratusan ribu itu, yang ribuan itu minimal, tidak hilang. Kalau ada yang dorong, pacak ditolong, dibendung, dipageri sama yang sehat-sehat tadi. Tapi namanya jamaah itu banyaknya luar biasa. Suatu ketika kami selesai tawaf, aku absen lagi nih. Nah, aku kehilangan, mana mamang ini? Hilang caknya. Iya Ustaz, tadi tuh ketinggalan dia. Tak pacak nyusul gitu, hilang. Ya sudah, untuk menenangkan jamaah yang lain kita lanjut baik. Sa'i sampai dengan selesai. Kaget kita cari dia, kalau ketemu kita bimbing ulang. Siap, lanjut singkat cerita sampailah selesai umrah kita, tahallul. Selesai umrahnya, kami antarkan rombongan ke hotel untuk beristirahat. Nah, saat kami pulang ke hotel, mamang yang hilang tadi ada di lobi hotel. Nah, lagi nyantai dia. Nah, mang kami. Okay. Mana tadi kok? Kenapa misah dari rombongan? Iya Ustaz, aku ketinggalan, jadi bingung. Balik baiklah. Balik dia. Alhamdulillahnya itu tahu alamat, Pak. Kadang tidak tahu alamat, bingung gitu nyari. Dan memang itu saran kami, kalau dia bingung, balik baik tidak apa-apa. Cuma mamang ini masalahnya bukan sekedar balik. Balik ke hotel, lepas baju ihram, ganti bersewet, bersarung, ngodot pula di lobi tadi. Nah, ngodot rokok ya. Ini kan karena tidak ada ilmunya, Pak. Karena dia ini kan masih ihram. Ihram itu artinya masih berlaku larangan-larangan umrah. Tidak boleh berpakaian yang berjahit. Dia bersewet, berjahit itu melanggar. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh ya cukur rambut, macam-macam lah, potong kuku. Ini bukan pakai minyak wangi lagi, nyebarkan bukhur. Pakai dupa mulutnya, oh. Jisansu. Mang. Ini karena berangkat tidak pakai Ada juga ini yang sunnah tidak wajib, kalau tadi wajib. Sholat Jumat subuh. Biasanya kan sholat Jumat di kita di Palembang ini alhamdulillah Pak ya, di kota terutama sholat subuhnya ada sujud sajadah, sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun, Allahu akbar. Kalau orang Palembang ini insya Allah tahu galau, tahu kalau itu sujud sajadah. Nah, ada jamaah ini seumur hidupnya tidak tahu sujud sajadah, Pak. Di kampungnya juga tidak katik mungkin kan. Di desa itu jarang Pak yang mengamalkan itu. Begitu imamnya sujud dan seluruh jamaah sujud, dia ini bingung. Kenapa sujud duluan, rukuknya belum? Akhirnya Pak, cak kebingungan nak sujud, takut salah, nak tegak, dewean. Singkat cerita, tidak sujud, tidak tegak, nunggu dia setengah. Selepas salam, sebelahnya ini kami, ini bapak kami, ini wong Arab, ini dia. Dimarahinya dia Pak sama wong Arab. Wong Arab itu kan kata basa-basi lagi. Mana kau nih? Makmum tapi tidak ngikuti imamnya. Imam sujud itu tuh sujud tilawah. Tidak ngerti juga dia pakai bahasa Arab. Aku terjemah ke, Mang, tadi itu
Mamang tidak sujud, napa? Itu namanya sujud tilawah, Mang. Jadi kalau baca di hari Jumat nih subuh sunnahnya baca surat ini. Kaget kalau sampai ayat ini kita diperintahkan untuk sujud. Kalau imamnya sujud, mamang sujud. Ini akibat tidak punya ilmu. Kemudian di tanah suci itu kan sholat jenazah hampir setiap 5 waktu sholat. Hampir 5 waktu sholat pasti ada sholat jenazah. Jadi begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat, paling sekitar sampai antas salam, As-salatu alal amwat. Ada pengumuman, salat terhadap mayit. Dan itu kan macam-macam. Kalau dia jenazahnya betino, as-salatu 'alal mayyitah. Kalau yang meninggal anak kecil, budak-budak kecil, as-salatu 'alal atfal. Yang tidak ngerti, Pak, apa dia? Tidak tahu. Taunya soal sebagian karena sudah biasa istilahnya tahu ini bakal sholat jenazah, tapi nggak tahu ini budak kecil, apa wong lanang tua, apa betino. Kalau budak kecil kan doanya bukan Allahumma gfir lahu. Budak kecil dia kata dosa. Ini diampun, Allahumma gfir lahu warhamhu. Apa ini diampun lahu? Gfir lahu itu buat kita ini, Pak, yang berdosa banyak ini. Kalau budak kecil doanya berbeda. Ini juga karena ilmu. Jadi betul yang beliau maksud ini. Wajib uang berangkat ke tanah suci itu bukan modal duit, baik. Siapkan ilmu. Dan disinilah pentingnya. Kalaupun kita terbatas keilmuannya, upayakan mencari travel KBIH yang pembimbingnya ngerti, berilmu, bukan sekedar murah baik atau mahal baik. Upayakan begitu berangkat atau nyari travel, tanya dulu siapa pembimbingnya, ustadz siapa. Oh ya, bismillah berangkat. Karena mereka yang akan mengarahkan kita, membimbing kita, tempat bertanya kita. Ada yang lain. Kemudian di sini beliau sebutkan wa ta'allum adillatil qiblah, karena zaman dulu jalannya itu pakai jalan kaki, Pak, pakai onta. Jadi harus tahu cara mendeteksi di mana kiblat. Ya. Kemudian tahu rukhas, ini rukhsah-rukhsahnya. Salat jamak mak mano caranya. Qasar mak mano caranya. Tayammum mak mano caranya. Pelajari, ya, pelajari. Kalau berangkat namanya berangkat, kita musafir. Kalau kita musafir maka kita ada kesempatan kemudahan-kemudahan, rukhsah namanya. Kalau jamaah takdim mak mano, jamaah takhir mak mano. Ada jamaah karena tidak ngerti tadi, sesampainya di tanah suci 3 hari, 4 hari atau 2 hari masih jamak. Alasannya kan belum 3 hari, Ustaz, masih sehari. Padahal dalam fikih kita, khususnya Imam Syafi'i, kalau orang berangkat dan sudah tahu dia akan tinggal di satu tempat itu lebih dari 3 hari, maka setibanya di lokasi itu sudah dianggap mukim. Kalau sudah mukim berarti tidak boleh lagi jamak qasar. Nah, jamaah haji dan umrah ini lah tahu belum, Pak, kapan baliknya? Tahu, tiket baliknya lah dibeli. Tiket balik. Lah tahu dia tuh bahkan paket umrah kan, paket 12 hari, paket 13 hari. Berarti dia sudah tahu nak berapa lama di tanah suci. Sehingga setibanya di sana ya nggak boleh lagi jamak takhir. Ini masih jamak qasar mulu. Nah, ini ilmu-ilmu. Kemudian pelajari zikir-zikir. Ya, alhamdulillah biasanya ada bukunya. Saya kemarin bawa jamaah, masya Allah. Saya lihat bapak itu dari sejak manasik memang beda. Aku jenguk sampai lusuh buku zikir yang dinjo.
pihak travel tadi. Artinya apa itu Pak? Dibaca terus sama dibaca sepanjang jalan di bus itu, aku jenguk dia itu baca. Ada yang tidak, masih bersih, masih leket ini weh. Mang dibaca dah mang. Biarlah Ustaz melok baik kami ni ngamin ke baik katanya. Ngamin ke baik. Ya kan tidak selalu dibimbing, dipimpin. Perlu ada doa-doa sendiri-sendiri. Jadi kan kalau kita keliling tuh Pak ya, kan ada zikir-zikir. Allah nas'aluka pernah jamaah ini melon dia kalau dia sedikit itu niru Allahumma nas'aluka asal bagaimana semacam salta inna sya'ira tongnya sama dia faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Sudah hilang, tahu-tahu dia di ujung ayat deh pokoknya. Tapi kalau orang sudah baca rajin tadi, zikir-zikir, bisa dia, oh ini yang dimaksud Ustaz, oh ini. Ya. Banyak ini karakter kita orang Indonesia ini memang tidak semua ya pastinya. Banyak yang tidak galak belajar, tidak galak melok baik sudah. Ya. Nah ini jangan. Kemudian wala taj'al qasdakal hajja mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Jangan jadikan niatmu berangkat haji sambil berdagang. Aduh pula Pak jamaah berdagang. Niatnya itu berangkat. Di kopernya isinya rokok galau. Nak dijual juga di sana harganya mahal memang. Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini kata jangankan berjualan, kalau bisa Allah yashabu baka syai'un min mata'id dunya, jangan bawa barang-barang untuk istilahnya kenikmatan dunia. Illa ma taqsidu infaqahu, kecuali memang niat untuk disedekahkan. Ya. Wa in kana wala budda fajtanib akhdha ma yushghiluka an ada al manasik. Kalaupun ada barang-barang yang memang harus dibawa tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan sampai yang menyibukkan kita dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ada yang bawa PlayStation, nak main game. Ada Pak, ini cerita dari kawannya. Saya sendiri tidak menemukannya. Bawa radio Pak, apa? Tape, apa namanya? Wong lama itu kasetnya make klise tuh. Pagi-pagi dengar kedangdut. Mabit di Musdalifah, pagi-pagi dengar kendangdut. Wih, mang, kaki tinggal. Nah, itu sampai ada di buku itu disindir. Ada sebagian jamaah katanya yang heran masih menikmati musik-musik di tengah haji dan umrohnya. Jangan lagi. Dan secara khusus ini untuk negeri kita Pak ya. Masalah rokok nih Pak. Oke lah di Indonesia fatwa rokok itu beragam, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi di Saudi sebagai tuan rumah itu menfatwakan clear rokok itu haram. Semestinya jamaah kita itu hargai di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita kan sering nuntut uang untuk menghormati budaya kita macam-macam. Sampai di sana kita tidak mau menghargai dia. Ini pemandangan sangat lumrah Pak. Jadi omongan uang sebetulnya. Jamaah kita ini duduk depan hotel, nah pas-pus. Justru bagi orang yang ada niat meninggalkan rokok, momentum umroh dan haji itu momentum yang pas. Dia tahan demi bisa dapat haji dan umrah yang sempurna,
dengan 2 minggu, sebulan, lama-lama akan terbiasa untuk tidak merokok, balik bebas dari kebiasaan itu. Kan harapannya begitu. Ini dah ngobrol. Ya kalau ada yang hadir di sini jangan ditiru, disambung. Saya selalu nasihati rombongan kami, Pak, yang ngerokok bukan aku, nak ngurusi pribadi Bapak galau-galau. Ya, tapi ini nasihat lillah, nasihat lillah. Kemudian wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Upayakan bisa berziarah ke Nabi Muhammad. Kalau kelompok sebelah bid'ah, nggak boleh kecuali ke Masjid Nabawinya. Kalau ziarahnya nggak boleh. Abaikanlah Pak itu. Kita nak ziarah kekasih kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umrah di Mekah, ada kesempatan, umur panjang, biaya ada, berangkat ke Madinah 450 kilo. Pakai mobil 4 jam, pakai kereta cepat sejam. Kenapa Ustaz? Karena berziarah setelah Nabi meninggal dunia seperti ziarah di saat Nabi masih hidup. Kok bisa Ustaz? Karena Nabi hayyun fi qabrih. Karena Nabi itu hidup di dalam kuburnya. Nabi itu hidup di dalam kuburnya. Bahkan kita tidak boleh mengatakan Nabi itu mati, mayit. Betul Nabi telah pindah alam, telah meninggal dunia, tapi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Wala saja kalian tidak merasakan. Ziarah ke makam Nabi Muhammad. Wa kadzalika sairul anbiya, dan begitu juga seluruh nabi hidup di kuburnya. Dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Isa, Nabi Musa salat di kuburnya. Dan beliau katakan, "Wa minal jafa anta hujja baitallah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi udhrin najiz." Dan termasuk sikap yang keras hatinya, yang kering hatinya, berangkat haji tapi tak mampir berziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada uzur. Berangkat dari Indonesia, haji ke Mekah, tawaf, balik ke Indonesia, tidak mampir ke Nabi Muhammad. Alangkah keringnya hati dia, alangkah jafa, kerasnya, keringnya hati dia. Jadi alhamdulillah kalau di travel kita di Indonesia ini selalu ada paket Mekah. Yang haji juga selalu dibawa ke Madinah, baru ke Mekah, atau ke Mekah baru ke Madinah. Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'si, ketahuilah andai pun kamu datang pakai kepalamu. Bayangkan Pak, pakai kepala. Min aqsa biladil Islam, berangkat dari negeri yang paling jauh sekalipun, li ziyaratihi, untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, lam takum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalaha Allahu ilaika ala yadih. Itu semua belum setimpal untuk bisa mensyukuri nikmatnya hidayah yang telah sampai kepadamu berkah dakwahnya Nabi Muhammad. Kata beliau, andaikan kita berangkat dari Indonesia ini pakai kepala, ngesot-ngesot jalan kita untuk ziarah ke Nabi Muhammad, itu belum cukup untuk membalas rasa syukur kita akan hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan wasilah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa 'alaika idza aradta asy-syuru'a fi amrin muhim kas-safari waz-zawaji wa nahwihima bi musyawarah man tathiqu bi ma'rifatihi wa amanatihi min ikhwanik. Ya, sebelum berangkat haji umrah, kalau bisa musyawarah dulu, tanya yang sudah berangkat haji, mak mano, apa yang harus dipersiapkan, macam-macam. Termasuk milih jasa KBIH-nya, mana yang kira-kira bagus, tanyakan. Kalau bingung, istikharah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah. Dan sebelum beliau di sini menyisipkan tentang nazar, tentang sumpah, tentang syahadatuz zur. Ya, kita lanjutkan ini minggu depan, insyaallah. Di antara hal yang jangan dilupakan Bapak Ibu, buat para jamaah haji, dan dia termasuk adabus safar, adabnya safar sebelum berangkat haji, kalau ada hutang yang sudah jatuh tempo, dibayar. Jangan berangkat haji hutangnya tidak dibayar, tapi tidak sanggup Ustaz, uang kami terbatas, pamit minimal, isti'dzan, datangi rumahnya, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, alhamdulillah, akhirnya datang juga nak bayar hutangnya. Nah, Pak Haji ini agak ibu loh, Pak Haji, aku nih mana berat tak nyampaikannya. Apa dia? Aku nih insya Allah aku sama uang rumah tahun ini berangkat haji. Nah, aku ini kan masih punya tanggungan, masih punya utang 10 juta sama Pak Haji. Aku ini belum bisa bayar. Aku pamit, izin, belum bisa bayar. Insya Allah balik dari haji, ada rezeki aku bayar. Begitu caranya. Itu namanya jamaah haji yang beradab. Jangan nyelonong bae berangkat ke sana. Umroh sekeluarga. Kata tanggo yang utang tadi, mak mana lah dia ini utang 5 juta lah 6 tahun tidak dibayar-bayar. Tahu-tahu berangkat sekampung, sekeluarga juga berangkat umroh. Kasihan kan Pak, suudzon akhirnya dia. Ya. Dan lebih daripada soal perasaan tadi, soal kalau meninggal di tanah suci, tinggal di sana, hutang belum dibayar, ya salam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rohnya orang mukmin bergantung-gantung, tak diizinkan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang meninggal di medan perang sampai tercabik-cabik, tertusuk-tusuk tubuhnya, berdarah-darah, insya Allah mendapatkan gelar syahid. Kalau sudah dapat gelar syahid, Allah akan ampuni semua dosanya kecuali dosa hutang. Bayangkanlah Pak, syahid diampuni dosanya, tapi Allah tidak mau mengampuni dosa hutang. Hati-hati, jangan mudah, ya, jangan mudah berhutang, jangan mudah berhutang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.